Halo, di video ini saya mau nge-share tentang beasiswa Chevening. Ini beasiswa ke Inggris dari pemerintah UK ya. Lagi dibuka nih ya, ini timelinenya dibuka di Agustus, terus akan tutup di November 2024. Nah, di sini saya mau nge-share khususnya perihal esai ya, karena kalau Chevening itu fokus untuk pendaftaran pertamanya itu di esai dulu. Ya tuh kan nggak butuh IELTS, butuh cuma bisa nanti gitu ya. Terus um, letter of acceptance itu juga butuhnya nanti pas apply pertama kali ini enggak. Saya nge-share ini berdasarkan pengalaman ngebantu teman-teman yang apply beasiswa Chevening ya. Jadi saya saat ini lagi suka bantu-bantuin temen yang beberapa orang yang mau apply beasiswa ke luar negeri gitu. Jadi saya mau nge-share sekalian di sini. Nah, tadi kan kalau traveling itu fokusnya ke esai dulu ya. Ada 4 esai itu. Esai yang pertama itu ada 4 esai dan masing-masing 500 kata. Nah, challenging banget tuh karena cuma 500 kata per esai. Jadi ada 4 total, nggak boleh lebih dari 2000 esai dan masing-masing nggak boleh lebih dari 500 kata. Sorry, 2000, maksimal 2000 kata total, masing-masing nggak boleh lebih dari 500 kata. Terus pertanyaannya apa aja nih, saya kalau mau masuk Cheveningnya sebenarnya websitenya harus apply dulu, terus nanti ada list pertanyaannya. Nah, ini saya udah googling aja ya. Nih ya, 4 pertanyaan Chevening itu: leadership essay, networking skill, terus why do you want to pursue your study in the UK, sama future career plan. Nah, tipsnya apa? Tipsnya itu adalah satu, tadi jangan lebih dari 500 kata pastinya. Terus yang kedua, eh, yang sering banget saya temui aplikan itu esainya masih butuh perbaikan itu adalah di bagian awalnya, hooknya gitu ya. Jadi nanti kan ada banyak aplikasi masuk gitu ya, terus reviewer itu gimana caranya kita bisa stand out daripada aplikan lain. Nah, dibikin hooknya itu tulis entahlah di bagian awal suatu esai gitu. Jadi dibikin suatu, kadang ada orang masukin quote atau langsung masukin pengalaman pribadi gitu. Terus contoh yang kurang benar, bukan kurang benar, yang kurang bisa membuat kita stand out itu kayak apa? Misalnya begini, kalau misalnya di esainya di why do you want to pursue your study in the UK, terus misalnya kita nulis saya ingin study ke UK karena UK itu memiliki pendidikan yang bagus dan ranking-ranking universitas yang tinggi. Benar, cuma itu nggak bakalan stand out karena satu, kemungkinan orang lain juga akan nulis seperti itu dan yakin banget, dan so what gitu loh. Emang kenapa kalau pendidikan di UK itu bagus banget. Nah, daripada nulis seperti itu yang umum banget, bikin sesuatu yang personal banget. Misalnya, kok kenapa UK? Misalnya kalau jurusannya di pendidikan gitu misalnya ya, kenapa kampus UK, kenapa nggak kampus di US, kenapa nggak ke Jepang, misalnya kan kita orang Indonesia, kenapa nggak ke Australia kan yang lebih dekat gitu, atau kenapa harus di UK. Nah, kita harus cari tahu benar-benar alasannya begitu. Terus eh, itu tadi, di hook dan kurang personal, kurang otentik gitu lah. Terus yang perlu diperhatikan lagi itu adalah nulis sangat spesifik ya tadi. Spesifik, kalau bisa nulis-nulis di esai-esai ini itu mereka spesifik. Misalnya tadi kayak networking skills, sebutin misalnya networking pernah ikut organisasi apa, sebutin apa nama organisasinya misalkan. Terus berapa lama ikut organisasi itu, terus selama ikut organisasi itu sudah ngelakuin apa aja begitu. Spesifik, tulis makin spesifik. Terus tahu dari spesifik itu tahu dari mana? Kalau saya sih indikatornya ada quantifying the essay-nya, maksudnya ada angka-angka. Kayak tadi misalnya networking, saya ikut suatu organisasi misalnya
English Club, nama English Clubnya itu apa, terus selama 2 tahun. Saat itu saya misalnya melakukan suatu kegiatan rutin, ikut kegiatan setiap seminggu sekali selama 2 jam, terus saya dapat apa, bla 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 gitu. Spesifik. Jadi sesuatu yang esainya itu esai kita unik yang gak sama sama yang lain gitu. Nah, terus kita masing satu-satu lagi ya di apa yang harus disebutin di masing-masing ini nih. Yang paling challenging itu sih menurut saya di why do you want to pursue your studies in the UK. Kenapa? Karena kita itu bukan cuma nulisin pengen lanjut ke UK itu apa, jadi bukan cuma karena alasan pendidikannya bagus, cuma itu harus seperti yang tadi saya bilang spesifik, observe yang harus ditulis di kampus kenapa pengen lanjut studi ke UK. Jadi yang poin utama pentingnya banget itu kenapa harus lanjut ke UK, kenapa nggak ke negara lain. Terus observasi kampus-kampusnya, kita udah bisa mengidentifikasi kampus mana sih yang jurusan kita itu sesuai banget sama kampusnya mana yang paling cocok sama jurusan kita gitu. Sudah observe kenapa harus ke UK tadi misalnya, oh udah observe kampusnya misalnya ada profesor tertentu yang ahli di bidang itu karena saya mau belajar di situ. Atau misalnya juga observe contoh lainnya itu karena kursusnya misalnya oh ada mata kuliah ini di kampus ini gitu. Jadi yang harus ditulis di why do you want to pursue study in the UK, yang paling penting banget itu adalah alasannya spesifik, kampus-kampusnya apa aja, jurusannya itu apa aja, mungkin profesornya siapa gitu. Jadi udah tahu kalau pihak donor, pihak chevening itu mau ngapain aja kok kita tuh di sana gitu, bukan cuma ngasih uang ke orang yang cuma nyoba-nyoba gitu. Terus yang paling penting lainnya itu adalah yang future career plan. Nah, chevening ini beasiswa yang minta penerimanya itu untuk balik 2 tahun ke Indonesia. Jadi di future career plan itu sebutin mau berkontribusi lebih baik lagi untuk Indonesia, misalnya begitu. Misalnya teman-teman pengen future career plan-nya itu apa aja kan bebas ya, kalau karir itu kita mau ngapain. Nah yang penting karirnya itu terkoneksi sama bisa berkontribusi lebih besar setelah balik dari UK gitu. Contohnya kayak tadi kan mau misalnya mau jadi dosen, nah pas pulang jadi dosen Indonesia, terus sebutin rencananya apa aja, bukan cuma balik ke Indonesia jadi dosen, tapi di Indonesia mau ngapain aja. Misalnya, oh pas saat saya jadi dosen, saya akan misalnya membuat suatu yayasan karena saya sudah membangun networking misalnya di UK sebelumnya. Terus saya akan tetap menjalin kerjasama dengan orang-orang di UK untuk kemudian di Indonesia saya akan misalnya menjadi fondasi saya untuk membantu orang-orang di daerah-daerah termarginalkan misalnya seperti itu. Jadi spesifik ya. Terus di yayasannya itu mau ngapain aja, atau kalau mau fokus benar-benar dosen yang tridharma pendidikan gitu ya, misalnya mau penelitiannya di bidang apa aja, terus kenapa penelitian itu penting banget begitu. Terus kalau leadership itu harus nunjukin ya leadership, jadi cerita kita pernah mimpin organisasi apa aja, dan organisasinya ini nggak harus organisasi yang gede. Misalnya pernah jadi presiden mahasiswa kampus misalnya begitu, enggak. Yang mereka lihat itu adalah bibit. Jadi kalau misal bagus kalau kita pernah ikut organisasi besar dan punya posisi bagus di organisasi itu, tapi kalau enggak ya misalnya kalau pernah misalnya menggerakkan orang untuk misalnya bansos begitu ya, ngebagi-bagiin suatu makanan gitu ke rumah yatim piatu, terus jadi koordinatornya, itu juga
bisa ditulis spesifik aja. Terus kenapa kok pengen ngebantu anak-anak yatim piatu. Nah dari situ juga udah nunjukin kalau kita selain punya peran leadership tapi juga ada bibit kalau kita tuh orang yang suka bantu bantu orang gitu. Jadi akan lebih berkontribusi lebih besar ke uh, Chevening dan juga Indonesia secara umum gitu. Terus kalau networking apa yang harus ditulis ya sama kayak tadi ya, networking apa aja yang sudah kita pernah lakukan, apa yang kita pelajari dari networking itu, dan apa yang akan kita rencanakan setelah networking itu untuk bisa berkontribusi lebih besar di Indonesia. Nah tadi ya fokusnya di Indonesia, jadi semuanya itu harus saling terkait untuk memberi kontribusi lebih besar di negara asal. Di kasus kita ini karena teman-teman mungkin dari Indonesia ya berkontribusi lebih besar dari ke Indonesia begitu. Nah itu yang secara umum yang harus ditulis di esai-esai Chevening itu ya. Nanti di video berikutnya saya kasih contoh lah suatu esai, terus apa yang harus diperbaiki, mana yang kurang, mana yang harus diimprove begitu. Tapi secara umum ini nanti tinggal lihat aja video berikutnya yang secara spesifik membahas setiap esainya. Nah demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.